bawa charger kemana-mana, nyari colokan di mana-mana, atau minimal Anda punya power bank. Hai guys, sesuai judul ya, iPhone 6 di tahun 2020 masih worth it nggak sih? Ya, simak terus ya videonya. Sebelumnya gue tebak dulu ya, mungkin yang ngeklik video ini adalah pemakai iPhone 6, atau mungkin ada yang ditawarin oleh temennya, mungkin temennya ada yang ngejual handphone dan handphonenya itu iPhone 6. Dan kalian pasti bingung dong bertanya-tanya, iPhone 6 ini sebenarnya masih worth it nggak sih di tahun 2020? Nah, kita akan bahas ya. Nah, ini bahasnya bukan berupa review sih, tapi berdasarkan pengalaman pribadi aja. Selama kurang lebih 2-3 tahun kalau nggak salah memakai ini handphone. Ya, dicek ya. Oke, yang pertama akan gue bahas adalah masalah desain ya. Untuk desain, kalau emang kalian ngebandingin sama handphone-handphone keluaran tahun sekarang ya, 2020, ya tentunya ini udah ketinggalan zaman banget. Kenapa? Karena yang pertama, handphone-handphone sekarang kan ukurannya gede-gede banget ya. Bisa dibilang di atas 5 inch semua, 5 inch aja udah termasuk kecil. Kalau di sini dia masih 4,7 inch. Tapi ini enak loh, 4,7 inch ini enak banget. Jadi ini handphone simple banget, tetap terlihat elegan dan pakai satu tangan juga tetap enak untuk navigasi dan pengoperasian handphone ini. Nah, satu lagi yang beda yang mungkin bisa dibilang lawas adalah kalau di sini nih kita bisa lihat ya jidatnya ini. Ini gue sebut aja jidat kali ya. Dan dagunya nih di bawah. Ini masih lebar banget. Dimana handphone sekarang kan kita tahu udah layarnya udah full penuh, nggak ada tempat lagi nih buat atas atau bawah kayak gini. Nah, di sini juga masih ada tombol home ya. Tombol home-nya ini bisa kita pakai untuk kembali ke home atau banyak fungsi lainnya yang ada di tombol ini. Yang mana di handphone sekarang udah nggak ada sih. Bisa dibilang udah nggak ada ya yang pakai tombol home kayak gini. Nah, kita ke belakang di sini. Nah, di sini kita lihat ya untuk tampilannya sih masih oke banget ya. Di sini ada logo Apple yang khas banget dan penempatannya ini keren banget, elegan kalau menurut gue ya. Dipadukan dengan warna gold yang soft dari handphonenya ini. Dan di sini ada tulisan iPhone di belakangnya. Dan yang menarik adalah nih kameranya, bisa kita cek ya. Di sini hanya ada satu kamera. Dimana kalau kita bandingkan dengan handphone sekarang sih ada yang 2 kamera, 3 kamera, ada yang 4 kamera, bahkan ada yang banyak banget kamera. Tapi di sini cukup satu aja kameranya dan ukurannya juga kecil banget ya, bisa dibilang untuk fisiknya. Nah, untuk layarnya sendiri, pada nyadar nggak? Walaupun ini iPhone, tapi ini layarnya belum Full HD loh. Ini masih 1440 x 350 pixel. Tapi untuk layarnya ya, yang katanya ini Retina display, ini masih termasuk tajam kok, masih tetap nyaman di mata walaupun kita mengoperasikannya seharian. Nah, walaupun kita juga melihat layarnya di bawah sinar matahari. Di sebelah kanan di sini ada tombol on off ya untuk mematikan atau menyalakan handphone. Di sini ada untuk slot kartu SIM yang hanya ada satu SIM ya dan tanpa bisa memasukkan memory card. Nah, di sebelah kirinya di sini ada tombol volume up untuk membesarkan volume suara dan ada volume down untuk mengecilkan volume suara. Nah, itu untuk pinggirannya ya. Kesimpulannya sih kalau menurut gue ya, dari desain ini masih cukup ganteng ya dan gak malu-maluin. Walaupun dibawa di tahun 2020. Apalagi untuk bentuknya simple banget, nyaman dipakai satu tangan dan di kantong itu gak terlalu mencolok banget lah kalau kita kantongin. Karena ini ukurannya hanya 4,7 inch. Ya, sekarang kita masuk ke performa ya. Performanya bagaimana sih di 2020 ini, masih worth it nggak sih? Masih layak nggak sih? Nah, di sini ya secara teori ya. Di sini dia pakainya chipset Apple A8. Nah, untuk chipset Apple A8 ini ya jelas tertinggal banget. Kalau sekarang kan udah chipset A13 ya. Nah, untuk RAM-nya sendiri bahkan hanya 1 GB. Tapi ya Apple tetap Apple. Walaupun RAM-nya 1 GB, ini tetap kok bisa tetap worth it dan tetap lancar banget kita untuk mengoperasikan banyak aplikasi. Nah, misalkan kita membuka banyak aplikasi dalam satu waktu, ini masih tetap lancar kok. Tapi disarankan banget ya, gue sarankan kalau misalkan aplikasi yang berjalan di latar belakang kayak gini, nih kayak gini, kalau bisa jangan terlalu banyak. Karena kalau misalkan udah terlalu banyak, kelihatan banget sih, beda banget, agak berat sih untuk berpindah-pindah aplikasinya. Ya maklum juga sih, tahun 2014 kan, tapi masih oke lah. Nah, untuk game kayak gimana? Untuk game ini masih bisa dibilang worth it ya, masih bisa kok dipakai untuk main-main game-game kayak zaman sekarang gitu tuh, kayak Mobile Legends, kayak PUBG, ini masih bisa kok. Nah, tapi kalau untuk Mobile Legends,
ini bisa dibilang cukup lancar ya, cukup nyaman. Nanti juga gue akan coba menampilkan gambar waktu main game Mobile Legends. Tapi kalau misalkan PUBG ini berasa berat ya. Gue udah nyoba dan pada patah-patah sih untuk pergerakan dari pemainnya. Ya mungkin karena PUBG bisa dibilang lebih berat kali ya, dan iPhone 6 ini agak ngos-ngosan untuk mengikuti perkembangan dari PUBG, game-game tahun zaman sekarang kayak gitu. Nah itu untuk performa ya. Nah kalau misalkan bicara game, pasti kita bicara baterai juga dong. Nah untuk iPhone 6 ini berasa banget ya kalau misalkan kita membeli handphone ini atau menggunakan handphone ini tujuan untuk main game, kayaknya lebih baik jangan deh. Karena ini baterainya cukup boros ya untuk main game. Berasa banget perbedaannya. Apalagi kalau misalkan kita main-main game-game berat kayak PUBG gitu, berasa banget. Nah, jadi otomatis kalian harus selalu sedia colokan, selalu bawa charger, atau minimal kalian punya power bank. Karena kalau secara teori lagi nih ya, baterainya cuma 1800 mAh loh. Dan untuk pengisiannya ini nggak bisa dibilang cepet juga sih, karena dia pengisiannya hanya 1800 ya. Ya, karena untuk pengisiannya dayanya ini charger bawaannya hanya 5 watt. Jadi bisa dibilang cukup lama ya untuk charger atau pengecasan dari handphone ini. Tapi untuk masalah baterai yang tadi sempat gue bahas ya, yang gue bilang boros itu tergantung handphone masing-masing ya. Ya kalau handphone yang gue pegang sekarang ini emang kalau kita buka di setting, kesehatan baterainya emang udah 69% sih. Jadi emang udah, kalau misalkan kita coba back, nanti bakal ada instruksi dari Apple-nya, yaitu baterainya emang udah harus diservis. Jadi wajar aja sih kalau misalkan handphone yang gue pegang sekarang ini cukup boros. Nah mungkin hasilnya akan berbeda kalau misalkan di iPhone 6 yang kesehatan baterainya masih di atas 90%. Ya, lanjut lagi ya. Sekarang kita bahas masalah kamera. Kameranya di sini kalau secara teori lagi-lagi ya, dia hanya ada 2 kamera ya, satu kamera depan dan satu kamera belakang. Kamera belakangnya resolusinya 8 megapiksel dan untuk kamera depannya resolusinya hanya 1,2 megapiksel. Tapi balik lagi ya, iPhone tetap iPhone. Untuk hasil kamera utamanya ini bisa dibilang kalau dalam kondisi cukup cahaya ya, ini cukup oke kok, walaupun warnanya emang agak pucat sih, nggak terlalu tajam. Dari segi warna dia agak pucat, tapi ini tetap masih bisa dibilang oke loh untuk kamera belakangnya. Nah, untuk kamera depannya juga ini nggak mengecewakan, nanti bisa dilihat di hasilnya ya. Untuk kamera depannya ini warnanya juga sangat nyaman di mata ya, dia nggak pucat dan nggak terlalu terang juga untuk kamera utamanya. Nah sekarang kita masuk ke videonya. Untuk perekaman videonya kita bisa lihat ya, di sini dia bisa merekam sampai HD 60 fps dan hasilnya juga bisa dilihat nanti ya di hasilnya ya. Ini cukup oke banget sih. Untuk kameranya juga fitur-fiturnya ya jangan berharap kayak handphone sekarang ya yang ada night mode dan segala macamnya itu. Di sini ada fitur-fiturnya kayak slow motion, selang waktu, dan emang ini khas banget dari iPhone, dan ini masih cukup oke kok dan masih cukup kepake untuk di tahun-tahun sekarang. Ya, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari iPhone 6. Ya, bisa dilihat ya. Untuk perpindahannya cukup smooth ya. Kalau di handphonenya sih, cuman nggak tahu nanti hasilnya kalau udah jadi. Nah, ini untuk kamera belakang, videonya bisa dilihat emang Jakarta lagi panas-panasnya ya ini ya. Pengap banget. Nah, ini untuk hasil dari video atau perekaman video iPhone 6 kamera depannya. Ya, ini abaikan aja ya wajah bangun tidurnya, fokus sama hasil videonya. Bisa dibilang lumayan sih, cukup tajam ya, malah lebih asik ngeliat kamera depannya kayaknya. Cuman kalau untuk suaranya nggak tahu, nanti dinilai aja di komentar. Oke? Nah, kayaknya kita langsung masuk ke kesimpulannya aja kali ya. Nah, sesuai judul juga, worth it nggak sih ini handphone dimiliki di tahun 2020? Jawabannya tergantung. Kalau emang ternyata Anda mempunyai handphone atau mempunyai selera handphone yang kecil, ringkas, enak dikantongin, enak pakai satu tangan, dan bentuknya juga masih terlihat ganteng ya di tahun 2020, iPhone 6 ini masih layak kok untuk dijadikan pilihan. Ya, tapi kalau misalkan Anda butuh handphone yang untuk main game, setiap hari main game, dan aplikasinya banyak banget, dan banyak banget lah pokoknya aplikasi yang dipakai dan sibuk banget dan butuh baterai yang kuat juga, pengecasan cepat, ya mungkin handphone ini nggak bisa sih jadi pilihan. Kecuali kalau Anda sudah siap menanggung resikonya, yaitu bawa charger kemana-mana, nyari colokan di mana-mana, atau minimal Anda punya power bank.
Ya, sekian review saya tentang Apple iPhone 6, balik lagi iPhone 6 ya, lebih keren. Nah, balik lagi ini adalah review berdasarkan pendapat pribadi ya selama pemakaian handphone ini. Jadi untuk review dan hasilnya mungkin bisa berbeda-beda menurut pandangan kalian. Nah, kalau emang ada yang salah dari review saya atau ada yang punya pendapat berbeda, boleh dikasih di kolom komentar. Apapun saran dan kritiknya akan sangat berharga bagi gue. Ya, terima kasih. See you.